Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Oke, pada video kedua untuk pertemuan kali ini kita akan membahas tentang reaksi-reaksi yang terjadi pada hidrokarbon. Reaksi yang pertama adalah reaksi oksidasi. Reaksi oksidasi adalah reaksi yang melibatkan oksigen. Biasanya reaksi ini disebut sebagai reaksi pembakaran. Reaksi yang kedua adalah reaksi substitusi. Reaksi substitusi ciri khasnya adalah ada atom yang digantikan oleh atom lain. Reaksi yang ketiga adalah reaksi adisi. Ciri khas dari reaksi adisi adalah adanya pemutusan ikatan rangkap, baik ikatan rangkap 2 diputus menjadi ikatan tunggal atau ikatan rangkap 3 diputus menjadi ikatan rangkap 2. Reaksi yang keempat adalah reaksi eliminasi. Reaksi ini adalah kebalikan dari reaksi adisi. Jadi untuk reaksi eliminasi adalah pembentukan ikatan rangkap. Reaksi yang kelima adalah reaksi polimerisasi. Reaksi polimerisasi ini adalah penggabungan molekul sederhana atau yang biasa disebut monomer digabung-gabungkan menjadi molekul yang lebih kompleks atau lebih besar yang disebut sebagai polimer. Nah, untuk melihat reaksi-reaksi tersebut ada pada jenis hidrokarbon yang mana, kita bisa melihat tabel berikut ini. Nah, untuk jenis reaksi oksidasi itu bisa terjadi pada semua jenis hidrokarbon. Untuk reaksi substitusi dapat berlangsung di alkana, adisi itu bisa di alkena dan alkuna, eliminasi di alkana dan alkena, dan polimerisasi itu ada pada senyawa alkena. Nah, untuk melihat secara rinci bagaimana mekanisme reaksi-reaksi yang terjadi pada hidrokarbon, dapat kita perhatikan slide berikut ini. Oke, reaksi yang pertama itu adalah reaksi oksidasi. Reaksi oksidasi bisa kita sebut juga sebagai reaksi pembakaran. Nah, apa sih ciri khas dari reaksi oksidasi? Karena oksidasi bisa terjadi pada seluruh reaksi pada hidrokarbon, baik alkana, alkena, dan alkuna, ada ciri khas tersendiri dari reaksi oksidasi. Yang pastinya, reaksi oksidasi itu akan melibatkan oksigen di semua reaksinya, seperti ini, pada alkana, pada alkena, dan juga pada alkuna. Nah, keistimewaan selanjutnya adalah pada reaksi oksidasi untuk pembakaran sempurna hidrokarbon, dia akan menghasilkan karbon dioksida dan uap air. Ini ya, bisa kita lihat. Ini yang dihasilkan adalah karbon dioksida dan uap air. Nah, yang berbeda apanya? Yang berbeda adalah letaknya pada koefisien karbon dioksida dan uap air yang dihasilkan. Oke, reaksi yang kedua itu adalah reaksi substitusi atau penggantian. Nah, ini adalah substitusi pada senyawa alkana. Nah, kenapa reaksi ini disebut sebagai reaksi penggantian? Karena pada reaksi ini ada satu atom yang digantikan posisinya oleh atom yang lain. Nah, pada reaksi ini kita mengambil contoh senyawa metana yang direaksikan dengan gas klor. Oke, atom hidrogen yang ada pada metana di sebelah kiri tanda panah ini posisinya digantikan oleh atom klor. Kita bisa lihat pada sebelah kanan tanda panah. Nah, ini adalah hidrogen yang digantikan oleh atom klor. Nah, tadi pada contoh substitusi yang pertama itu hanya melibatkan satu atom karbon. Nah, bagaimana kalau misalkan reaksi substitusinya itu pada rantai karbon yang lebih dari satu? Pada contoh ini adalah 3 metil pentana yang direaksikan dengan gas klor. Hasil apa yang terjadi dari reaksi ini? Ya, kita bisa lihat. Nah, kalau misalkan seperti ini, kita harus mencari hidrogen mana yang paling reaktif. Hidrogen yang paling reaktif itu adalah ciri-cirinya dia terikat pada karbon yang mengikat banyak karbon lainnya. Nah, pada kasus soal ini
yang banyak mengikat karbon lainnya itu adalah pada si karbon CH. Yang ini ya teman-teman ya. Nah, ini CH. Nah, terus seperti apa? Berarti si Cl ini akan masuk ke atom karbon yang hanya paling reaktif. Nah, seperti ini. Nah, dia akan masuk ke sini. Nah, unsur atau senyawa yang akan terbentuk itu adalah, sini kita tulis, jadinya CH3, kemudian CH2, C, di sini Cl-nya masuk ya, Cl, kemudian CH3, sini CH2, di bawahnya kita tulis, di bawahnya bisa ya, di sini karena nggak cukup kita bisa pindahin ke bawah, CH3. Nah, ini adalah hasilnya. Jadi tata nama senyawanya berubah menjadi 3 kloro, 3 metil pentana. Ini adalah nama dari senyawa yang terbentuk. Reaksi yang ketiga itu adalah reaksi adisi. Reaksi adisi adalah reaksi pemutusan ikatan rangkap. Nah, pada reaksi adisi ada 2 aturan. Yang pertama adalah aturan Markovnikov, yang kedua adalah aturan anti-Markovnikov. Oke, apa maksudnya aturan Markovnikov? Oke, kita tulis dulu ya. Di sini aturan Markovnikov itu adalah yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin. Nah, ini sebenarnya hanya untuk supaya memudahkan kalian menghafalnya ya. Yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin. Apa maksudnya yang kaya makin kaya dan yang miskin makin miskin? Nah, kita lihat karbon yang terikat rangkap. Di sini ada CH2 dan CH. Maksudnya adalah CH2 yang lebih banyak H-nya itu akan lebih semakin kaya H-nya. Sini kita tandain dulu. Ya, si CH2 ini akan semakin banyak H-nya. Dia ngambil H dari si hidrogen ini. Nah, makanya di sini terbentuk CH3. Sedangkan untuk Br, bromnya, brom ini akan masuk ke yang atom karbonnya lebih H-nya lebih sedikit. Nah, kita lihat nih ya. Di sini si CH ini kan lebih sedikit nih atom karbonnya. Nah, si brom ini masuknya ke si CH. Nah, kemudian ini ya, masuknya ke ini. Jadinya di sini ikatan rangkapnya sudah tidak ada lagi. Yang terbentuk adalah 2 bromopropana. Aturan yang kedua pada reaksi adisi ini adalah aturan anti-Markovnikov. Terlihat dari namanya bahwa aturan anti-Markovnikov ini berkebalikan dengan aturan dari Markovnikov. Untuk aturan anti-Markovnikov berarti di sini sama-sama propena direaksikan dengan asam bromida. Nah, kalau pada aturan Markovnikov itu kan yang kaya H-nya makin kaya, yang miskin H-nya makin miskin. Nah, di sini tidak. Berarti di sini kebalikannya. Si CH2 di sini CH2 akan menerima si Br ya. Sini kita ulang. Kemudian nah untuk CH yang lebih sedikit H-nya akan dimasuki oleh si hidrogen. Oke.
maka senyawa yang terbentuk adalah sini CH2, Br yang akan masuk, Br, kemudian di sini ikatan rangkapnya terputus, CH. Nah, di sini CH nya akan masuk, berarti jadi CH2, di sini CH3. Nama yang terbentuk adalah, kita tulis dulu, 1 bromo, 3 karbonnya berarti propana. Ya. Kalau tadi 2 bromo, sekarang 1 bromo. Ini adalah aturan anti Markov-Nikov. Oke, reaksi yang selanjutnya adalah reaksi eliminasi. Nah, reaksi eliminasi ini kebalikan dari reaksi adisi, yaitu reaksi pembentukan ikatan rangkap. Nah, di sini ada sebelah kiri tanda panah ada gugus alkana, rangkap ikatan tunggal, sedangkan di sebelah kanan tanda panah ada ikatan rangkap 2 atau alkena. Nah, di sini gugus alkananya kehilangan H dan Cl di sini ya. Di sini kehilangan H dan Cl, ini H-nya, ini Cl-nya, ini hilang, putus. Nah, kemudian di sini setelah H dan Cl-nya itu hilang atau putus, maka terbentuklah si gugus alkena atau yang terdapat ikatan rangkap seperti ini. Jadi reaksi eliminasi adalah reaksi pembentukan ikatan rangkap, bisa dari alkana ke alkena atau dari alkena ke alkuna. Ya, reaksi yang terakhir itu adalah reaksi polimerisasi. Reaksi polimerisasi itu adalah menggabungkan senyawa sederhana atau monomer sehingga dia membentuk satu polimer. Nah, di sini contohnya adalah etena. Etena ini adalah monomernya dan kita mau membentuk polimer dari si etena. Bagaimana cara terjadinya? Nah, di sini ikatan rangkap dari etena akan terputus. Ini ya. Nah, ketika ikatan rangkapnya terputus, berarti C itu kan karbon itu tangannya ada 4. Berarti di sini ada tangan sebelah kiri yang terbentuk baru, kemudian tangan sebelah kanan yang terbentuk baru. Nah, di sini tangan-tangan yang terbentuk baru ini akan bereaksi dengan si etena yang lain, membentuk rantai panjang si etena. Makanya rantai panjang etena ini kita sebut sebagai polietena atau etena yang banyak. Nah, ini adalah reaksi pembentukan polimer.